Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami kelompok 8 praktek aktuaria yang beranggotakan pertama, Lela Istikhanah dengan NIM 2014 349. Kedua, Sani Atul Atiyah dengan NIM 2014 356. Ketiga, Salsabila Nadia dengan NIM 2014 359. Keempat, Amanda Mulyasari dengan NIM 2014 368. Yang kelima, Asniawati dengan NIM 2014 369. Dan yang terakhir, Ayun Sundari dengan NIM 2014 371. Tarif kontribusi. Apa ya tarif kontribusi itu? Hai, masih bingung apa itu tarif kontribusi dalam asuransi syariah? Yuk kita belajar bersama-sama. Kontribusi atau premi merupakan sejumlah uang yang disetorkan peserta kepada pengelola sehubungan dengan kepesertaannya dalam produk asuransi syariah. Kontribusi yang disetorkan peserta nantinya akan dibagi menjadi dua. Pertama, iuran tabaruk merupakan sejumlah uang yang diambil dari kontribusi untuk tujuan tolong-menolong sesama di antara peserta yang akan dimasukkan ke dalam rekening kumpulan peserta. Jadi, apabila peserta mengalami musibah, sakit, atau wafat, maka santunan asuransi atau uang pertanggungan diambil dari rekening kumpulan peserta. Kedua, investasi. Investasi adalah bagian dari kontribusi yang akan mengalokasikan pada pilihan instrumen investasi sesuai dengan syariah yang dipilih peserta ketika diawali membuka polis. Tujuan dari dana investasi memaksimalkan nilai uang peserta sehingga tanpa mendapatkan manfaat dan perlindungan dan kenaikan nilai investasi meskipun peserta sedang cuti dalam membayar kontribusi. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu? Selamat siang juga, Mbak. Jadi begini, saya merasa cukup takut setelah membaca berita tentang kecelakaan yang terjadi di tol kemarin, di mana 10 mobil terlibat dalam kecelakaan tersebut. Jadi saya ingin mendaftarkan asuransi jiwa terbaik yang ada di perusahaan ini. Baik, Ibu. Sebelumnya, boleh perkenalkan diri Ibu terlebih dahulu? Boleh, Mbak. Nama saya Ibu Sundari, saya berumur 40 tahun. Salam kenal Ibu Sundari. Oh iya, nama saya Kartika. Jadi kebetulan di perusahaan kami tersedia 3 produk asuransi jiwa. Yang pertama itu asuransi jiwa seumur hidup, asuransi jiwa berjangka, dan asuransi jiwa dwiguna. Untuk asuransi jiwa seumur hidup itu adalah jenis asuransi yang memberikan perlindungan kepada pesertanya seumur hidup atau maksimal hingga berusia 100 tahun. Tentu ini bisa jadi pertimbangan perlu tidaknya untuk mengambil asuransi jiwa seumur hidup, sebab rata-rata usia seorang cukup jarang bisa mencapai hingga 100 tahun. Asuransi jiwa berjangka atau yang biasa dikenal dengan term life insurance merupakan asuransi yang memberikan perlindungan sesuai jangka waktu yang telah kamu tentukan sebelumnya. Misalnya, perlindungan asuransi untuk jangka waktu 5 tahun ke depan atau 25 tahun ke depan, atau bahkan misalnya sampai kamu menginjak usia tertentu. Asuransi dwiguna atau asuransi jiwa dwiguna adalah produk asuransi yang memberikan manfaat asuransi jiwa berupa santunan meninggal dunia dan dana tabungan sekaligus. Artinya, premi yang dibayarkan nasabah sebagian digunakan untuk manfaat asuransi jiwa dan sebagian lagi untuk dana tabungan. Kira-kira Ibu tertarik di produk asuransi yang mana? Wah, ternyata ada berbagai macam produknya juga ya.
Oke, mungkin saya akan mengambil produk yang berjangka saja dan jangka waktunya selama 5 tahun, Mbak. Wah, boleh sekali Ibu. Tapi sebelum itu, saya ingin menjelaskan sedikit perhitungannya ya Bu. Jadi, di perusahaan kami, perusahaan asuransi jiwa akan menghitung tarif kontribusinya dari peserta dengan ketentuan sebagai berikut, di mana masa perjanjian polis asuransi hanya terdapat 3 jangka waktu, yaitu 5 tahun, 10 tahun, dan 15 tahun. Dengan manfaat asuransinya sebesar 100 juta, 150 juta, dan 250 juta. Kemudian saat ini return on investment perusahaannya sebesar 5%. Dan dalam polis tersebut dapat biaya-biaya yang akan timbul seperti biaya tetap sebesar 200.000 dan biaya administrasi sebesar 50.000. Kemudian juga produk ini memberi manfaat Bu jika peserta tidak melakukan klaim hingga akhir masa perjanjian sebesar 5% dari manfaat yang diberikan. Nah, setelah itu kita bisa mengetahui berapa besarnya pembayaran kontribusi pertama sampai seterusnya. Jadi selanjutnya Ibu pengen manfaat sebesar berapa dari ketiga yang sudah disebutkan tadi? Baik, saya mau ngambil yang 100 juta aja. Baik Ibu, kita langsung ke perhitungannya aja ya. Jadi, kita akan melakukan perhitungannya besarnya kontribusi antara laki-laki dan perempuannya ya Bu. Untuk menghitung perbedaan kontribusi antara laki-laki dan perempuan dengan menggunakan Google Colab, selanjutnya kita masuk ke Google Colab, di mana manfaatnya sebesar 100 juta rupiah. Jenis kelamin peserta yang pertama yaitu laki-laki dan mendandakannya dengan angka 0. Selanjutnya, return on investment sebesar 5% atau 0,05. Usia pesertanya 45 tahun. Masa proteksinya selama 5 tahun. Nah, itulah tadi untuk pembayaran peserta laki-laki dari perhitungan Google Colab. Dan sekarang kita akan menghitung berapa kontribusi dari peserta perempuan. Untuk menghitung kontribusi peserta perempuan, di mana manfaat, retur, umur, dan masa proteksi sama yang telah dihitung tadi. Hanya saja kita akan membedakan dari jenis kelaminnya. Yang tadinya angka 0 berubah menjadi angka 1 dan untuk hasilnya lebih kecil dari pembayaran kontribusi peserta laki-laki. Wah, jadi seperti itu ya cara perhitungannya. Oh iya, itu kenapa bisa berbeda pembayaran kontribusi antara laki-laki dengan perempuan, Mbak? Iya Ibu, karena antara laki-laki dan perempuan itu resikonya yang paling tinggi yaitu laki-laki Bu. Jadi dalam perusahaan asuransi itu, jika resikonya pesertanya itu tinggi, maka pembayaran kontribusinya juga akan ikut tinggi Bu. Oke, baik deh Mbak kalau gitu. Baik Ibu, selanjutnya silakan Ibu mengisi formulirnya terlebih dahulu ya. Terima kasih Ibu. Wah, gimana teman-teman? Seru juga ya belajar tentang perhitungan kontribusi antara laki-laki dan perempuan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat, khususnya untuk kami dan umumnya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.